Oke, kepada moderator dipersilahkan. Halo Kak Sherly, kembali nih. Saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Kak Sherly. Ya. Sudah tersambung lagi, Kak? Sudah, mohon maaf tadi ada kendala di WiFi di sini. Sudah tersambung lagi. Kasih, Kak. Nah, Kak Sherly nih, seorang milenial influencer kan, dan juga menjadi role model nih bagi anak muda untuk bisa produktif, berkarya, dan tentunya mengukir prestasi nih, Kak. Untuk berubah menjadi lebih baik, Kak, pastinya kita memerlukan semangat. Dan kadang semangat itu naik turun nih, Kak. Nah, jadi dari Kak Sherly nih, bagaimana sih, Kak, kita mengelola semangat kita yang kadang naik turun itu, Kak? Ya, berarti tips konsisten ya. Pertama, ini pertanyaan menarik sebetulnya, karena bicara konsisten ini bicara di segala situasi, di segala kondisi. Karena pada akhirnya kecerdasan paling tinggi pada manusia itu kan adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Kecerdasan daya juangnya mempertahankan sesuatu yang diputuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Dan kalau dalam bahasa Indonesia ini kan disebut dengan konsisten, endurance, daya tahan. Kalau dalam Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah, itu gampang teman-teman. Yang sulit apanya? Istiqomahnya. Benar ya? Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan, daya juangnya. Dan ketika manusia naik turun semangatnya, ini kita akui dulu itu sebagai sebuah naluriah manusia. Karena kan manusia dari dua, ada nafsunya, ada positif, ada negatifnya. Kecuali kalau kita baik terus, ibadah terus, itu malaikat namanya. Dan ini nggak mungkin. Jadi naik turun semangat itu adalah hal yang wajar, naik turun iman itu adalah hal yang wajar, karena kita memang manusia. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana cara kita mengantisipasi itu? Bener ya? Ibaratnya nih, kualitas kita sebagai manusia, itu bukan ditentukan berdasarkan seberapa sering kita naik turun semangatnya, sama sekali bukan. Kualitas seorang pemenang, jiwa-jiwa pemenang itu bukan ditentukan dari seberapa sering kita merasa malas, merasa sakit, merasa gagal. Itu justru harus dilewati. Itu sebuah keniscayaan, itu sebuah kepastian. Kualitas kita sebagai manusia, sebagai pemenang, karakter kita justru ditentukan dari pilihan sikap kita. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita malas, ketika pengen rebahan. Pilihan sikap kita gimana? Memutuskan untuk bangkit melawan rasa malas dan ego, atau justru ya sudah kita ikutin aja. Nah, dalam hal ini Sherly pribadi menggunakan, dalam hal ini ada 3 tips dari Sherly yang jujur ini tips yang Sherly sendiri pakai ke diri Sherly. Kalau sekiranya dicocok dan bisa teman-teman terapkan, silahkan. Tapi kalau enggak, mungkin ada tips lain dari teman-teman. Sherly sangat terbuka untuk berdiskusi. Pertama adalah, sebagai manusia kan kita butuh makhluk sosial, kita butuh orang lainnya. Maka pertama adalah segera cari kontrol sosialnya, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa sendiri. Dalam hal apapun, berjuang, melakukan aktivitas, berkegiatan, itu nyaris kita akan kesulitan melakukannya sendiri. Jadi, apalagi kalau dalam hal tadi yang Mas Anas tanyain, masalah berubah. Karena ini bukan tentang kita dan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita akan bertanya, kita berubah ini untuk siapa dan bagaimana prosesnya. Untuknya kita boleh serahkan ke Yang Maha Kuasa, silakan, itu tentang motivasi dan niat, itu urusan teman-teman dengan Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimananya ini nggak mungkin sendiri, karena memang dasarnya kita adalah makhluk sosial. Segera cari kontrol sosial, mereka yang punya value yang sama, nilai yang sama, tujuan, target, goal yang sama. Setelah dapat, segera gandeng mereka jadi kontrol sosial. Sehingga kalau lagi berada di bawah, kalau kita lagi malas nih, lagi ley-ley, lagi loyo-loyo, lagi pengen rebahan, pokoknya lagi di bawah deh, akan ada kontrol sosial kita yang ngingatin, Ser, udah cukup rebahannya, tujuan kita masih jauh loh di sana, ayo kita mulai lagi. Karena dia mengulurkan tangannya. Saat kita berada di atas, mulai naik, karya kita dipuji, berprestasi, menduduki jabatan tertentu, dan lain-lain, mulai nih, ego tinggi, besar kepala, jumawa, sombong. Akan ada kontrol sosial kita yang ngingatin, Ser, udah cukup. Tujuan kita bukan di sana. Tujuan kita di sana loh, masih jauh.
Akan ada yang menepuk bahu kita untuk mengingatkan. Sehingga berada di bawah nggak merasa terlalu rendah, berada di atas juga nggak merasa terlalu tinggi. Prosesnya sangat terukur. Dan harus terukur, measurable. Kalau sesuatu yang nggak bisa diukur, itu sulit kita mengatur, bahkan mengimprove-nya. Yang kedua, itu segera cari komunitasnya. Dan dalam hal ini saya pikir orang bijak juga sudah banyak yang mengatakan bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kita dapat bau besi. Bergaul dengan para hafiz-hafizah, kita dapat sedikit cipratan hafalannya. Bergaul dengan para pengusaha, kita sedikit dapat bagaimana dia membaca peluang, bagaimana dia mengatur saham, bagaimana dia mengatur, dan lain-lain. Kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, teman-teman, kitalah pengusaha ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, kitalah koruptor ke-6. Segera cari komunitasnya dan cemplungkan diri ke komunitas itu. Yang jelas, komunitas bebek dengan komunitas Raja Wali, ini 2 komunitas yang berbeda dan gak akan mungkin bisa nyatu. Ini sulit. Karena habitnya beda, mindsetnya beda, pola pikirnya beda, bagaimana dia mengambil keputusan di tengah situasi genting beda, pola pikir semuanya beda. Yang namanya Raja Wali itu kan mainannya di atas, teman-teman. Benar nggak? Di atas. Sekali dia nanti ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau bebek, habitnya gimana? Ngekor. Satu ke kanan, semua ke kanan. Satu ke kiri, semua ke kiri. Teman-teman pengen ngarahin bebek, gampang. Arahin aja bebek paling depan. Kita sama dengan yang belakang nanti akan ikut. Bener ya? Teman-teman mau nangkap bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling belakang. Sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Silakan teman-teman pilih, pengen berada di komunitas yang mana. Komunitas Raja Wali atau komunitas bebek. Yang jelas teman-teman pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Jelas ini software-nya beda. Hardware-nya boleh sama. Kita semua manusia dikasih hardware yang sama dari Yang Maha Kuasa. Sama-sama dikasih yang ini, dan sama-sama dikasih hati untuk berempati. Yang membedakan kita semua, kita tinggal di negara yang sama, menghirup oksigen yang sama. Yang membedakan kita semua adalah software yang diinstal, hardware-nya seperti apa. Software Raja Wali dengan software-nya bebek, ini jelas berbeda. Terakhir yang ketiga adalah segera cari mentornya. Karena seorang sukses pernah bilang, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat lebih luas, dia bisa melihat lebih jauh dari raksasa itu sendiri. Teman-teman, kita anak muda, kita lah kurcaci itu. Kita ilmunya sedikit, wawasan kita masih sempit, pengalaman bisa dibilang masih belum ada, masih pas-pasan lah begitu kurang lebih. Kalau kita kurcacinya, maka segera cari raksasanya. Teman-teman, dalam hal ini punya goal dalam bidang apa? Dalam bidang entrepreneur, pengusaha, segera cari mentor bisnisnya. Teman-teman punya target dalam bidang pendidikan, cari mentor pendidikannya. Teman-teman punya target dalam bidang agama, segera cari mentor dakwahnya. Teman-teman pengen jadi hafiz-hafizah bersanad, segera cari mentornya. Teman-teman pengen jadi seorang politikus, segera cari mentor politiknya. Teman-teman pengen jadi apa? Set the goals first. Always start from the end, mulai dulu dari akhir. Setelah itu, segera cari mentornya. Sehingga saat kita salah atau saat kita mulai lesu, mulai malas, mulai tergoda untuk leye-leye lagi, maka mentor akan mengingatkan, Sayer, udah cukup. Sayer, jangan pakai jalan yang ini. Itu di ujungnya ada jurang, kamu gak akan sampai. Sayer, kecepatannya nggak bisa di 100 km, harus pakai kecepatan 150 km untuk bisa selesai pada tanjakan ini. Dan saya berpikir 3 hal ini yang akan membuat kita terus berpacu dengan waktu, karena ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Ada rahasia besar. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi ini dengan produktivitas, maka siap-siap mereka duluan yang akan sampai ke garis finish dan keluar sebagai pemenang. Dan 3 hal ini setidaknya bisa membuat kita konsisten on the track, mengejar sesuatu yang menjadi target, yang menjadi goal, yang menjadi cita-cita, atau apalah kita menyebutnya. Yang jelas, saya berpikir pada akhirnya kita memiliki 3 hal ini, ketika memutuskan untuk berubah, ini tetap akan menjadi, kalau bahasa anak mudanya adalah angat-angat tai ayam, tetap akan menjadi panas di awal, tapi nanti 2-3 bulan akan kembali ke titik yang semula, ketika itu tidak mulai dari diri kita sendiri.
Harus mulai dari internal kita. Temuin dulu motivasinya apa, teman-teman. Alasan kenapa kita mau berubah, alasan kenapa kita mau bergerak, alasan kita kenapa mau berhijrah, alasan kenapa kita mau mengejar sesuatu, itu harus datang dari diri kita sendiri. Kita boleh mengumpulkan 1.000 mentor terbaik. We could gather all the best mentor in the world. Kita boleh mengumpulkan mentor-mentor terbaik sedunia. Tapi kalau itu tidak mulai dari diri kita sendiri motivasinya, maka ini akan jadi nothing. Ini tetap akan balik nanti ke semula. Kenapa? Karena orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita itu bukan mentor, bukan orang tua, bukan dosen, bukan kawan, bukan sahabat, bukan paman, bukan adik, bukan kakak, tapi diri kita sendiri, teman-teman. The most responsible person for our future is us ourselves. Orang paling bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Itu adalah di masa depan, itu adalah diri kita sendiri. Nggak mungkin yang mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman lakukan, teman-teman pikirkan, teman-teman perbuat, teman-teman katakan, dan karakter teman-teman itu bukan orang lain. Bahkan kalau kita bicara dunia akhirat, yang akan ditanya adalah diri kita sendiri, benar nggak? Kita adalah orang paling bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maka pastikan dalam menghandle yang tadi, itu semua dari internal dulu baru ke eksternal. Karena kalau kita menitik beratkan ke eksternal, yang akan terjadi nanti dua. Satu, playing victims, kita selalu menjadi korban. Ya, saya kan terbentuk dari lingkungan yang seperti ini. Ya, saya kan lahir dari keluarga yang seperti ini. Ya, saya kan nggak punya lingkungan yang mendukung, mulai. Yang kedua adalah excuse. Kita selalu mencari pembenaran. Dia kan bisa kayak begitu. Karena misalnya karena dia kan besarnya di kota, karena dia kan dekat dengan akses informasi, karena kan, dan seterusnya. Ya, dia bisalah kayak begitu karena dia punya banyak privilege dalam hidupnya. Dia silahkan isi. Ketika dua hal ini terjadi, playing victims dan excuse, siap-siap, kita nggak akan jalan kemana-mana. Kita akan stuck di tempat. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Silahkan, Mas Anas. Mungkin dari Mas Imadudin mau menambahkan? Oke, ya sedikit menambahkan, Kak. Ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang produktivitas ya, memang seringkali kita itu kalau bahasa ini ya namanya futur gitu ya, jatuh gitu dalam keadaan keimanan yang kurang baik gitu kan. Nah, seringkali ini memang sering terjadi dan manusiawi gitu. Nah, maka kemudian ya memang kita ini adalah manusia gitu ya, bukan mesin gitu. Memang kita ini punya rasa capek, punya rasa lelah, dan itu semua fitrah gitu. Kita bukan mesin yang terus berproduksi, kita bukan robot yang terus mampu bekerja begitu. Tapi ya kita manusia dan fitrah kita adalah merasakan lelah, merasa capek, merasa bosan begitu mungkin. Nah, sering kali memang ini terjadi pada diri kita sebagai seorang manusia gitu ya. Maka kemudian aku sih punya 5 tips bangkit dari futur gitu. Bangkit dari futur atau ya mengembalikan semangat di dalam diri kita untuk kembali beribadah, kembali berbuat, kembali bekerja, kembali produktif gitu. Yang pertama adalah taubatan nasuha gitu ya. Bagaimana kita segeralah untuk bertaubat gitu ya. Seringkali memang futur justru mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang batil gitu, berbuat hal yang bermaksiat gitu ya kan. Seringkali futur membuat kita mengarahkan kita pada hal-hal sana, maka sering untuk bangkit dari futur yang pertama adalah taubatan nasuha. Kemudian yang kedua adalah perbanyak istighfar, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah dekatkan diri dengan Al-Qur'an, baca lagi Al-Qur'annya ya. Kalau dulu bahkan sampai sekarang mungkin sempat fenomenal one day one juice. Nah, mari kita sama-sama kembali mengamalkan amalan tersebut. Kemudian bersamai diri dengan orang-orang soleh, ya termasuk tadi yang disampaikan Kak Shirley, bersama dengan mentor-mentor yang baik, yang mampu mengarahkan, gitu ya. Kemudian datangilah majelis ilmu seperti hari ini teman-teman mendatangi IFES, hadir di IFES. Ya aku rasa ada banyak berkah, ada banyak manfaat, inspirasi, cerita yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita dapatkan peroleh dari majelis-majelis ilmu, termasuk IFES hari ini. Itu mungkin untuk bangkit ya dari futur dan untuk tetap stay produktif. Silakan Anas.
Baik, luar biasa. Jawaban dari kedua narasumber kita tentunya memiliki banyak manfaat untuk kita pribadi bila kita mampu untuk mengelola diri kita agar tetap berada pada jalur yang semestinya.